lihat nih bocorannya apa nih. Bocoran Selain ngajar lu ngapain aja Fit? Nah kan pertanyaannya itu jadinya. Oh gitu, iya. Ya sebenarnya gue explore banyak sih dari semenjak mulai aktif ngajar itu. Emang awal-awal coba adaptasi dengan jam dan lain sebagainya. Ternyata terus habis itu gue mengalami stuck. Ini kalau kayak gini doang gue capek di kerjaan administrasi doang nih. Nah, kayak gitu, kayak misalnya rekap nilai, kemudian Bener itu paling ngebetain banget sumpah. kemudian Makanya mahasiswa ya, dosen itu sebenarnya juga sebel kalau namanya rekap nilai. iya, rekap nilai itu capek juga kan. Kemudian abis itu ada aktivitas-aktivitas yang tridharma perguruan tinggi yang ternyata kita nggak dituntut untuk fokus pada konten, tapi kita lebih ke administrasinya. Kayak misalnya penelitian, laporan administrasinya, kayak gitu-gitu kan. Betul. Dan buat gue yang terbiasa untuk pengen gerak cepat itu agak sebel aja gitu dengan terlalu banyak paperwork yang harus dikerjakan gitu. Oke. Terus jadi sampingannya Pak? I heard something. Iya, ada Oke. suara. Ini sebenarnya suara apa ya? Ada panggilan apa Oh ini? iya, ada panggilan apa? Kita masih punya waktu kan? Kita masih punya waktu kan atau kita diboykot? Oh my god, baru aja yang pertama. Gimana ini? Lanjut ya? Bapak. Oh ya ampun, yang di belakang layar, mohon maaf ini ada di belakang layar juga ya, cuma dia belum kelihatan. Timnya. Iya, nanti kapan-kapan kita wawancarain belakang layar, orangnya nggak usah ditampilin, suaranya aja. Tim behind this podcast. Oke. Terus jadi balik lagi nih, setelah menjadi dosen, berarti ada kegiatan yang lain, apa tuh? Ya, jadi waktu itu sih diawali dengan gue kebetulan punya akses ke teman-teman di bidang kesehatan gitu. Kemudian mereka banyak sharing dan gue ngerasa kayaknya ada opportunity yang gue bisa explore di sini. Akhirnya gue memanfaatkan jaringan yang gue punya dan kita bikin sesuatu project. Awalnya sih project itu adalah project iseng-iseng buat sharing doang soal bidang gizi. Ya kebetulan partner gue kan dia bidangnya sejarah ya, ahli nyonya gizi, ahli gitu. gizi ya kan. Iya, terus partner adalah ahli media ya kan, nyambung. Iya. Oke. Jadi- Itu media apa nih yang pertama dipakai? Ya kita fokusnya di website pertama. Langsung bikin website Langsung ya? bikin website, ya. Itu yang berbayar atau yang Berbayar. Wih, langsung gitu ya, langsung bikin tim dong. Iya, kita udah komplit timnya. Ada tim medianya, kemudian websitenya dia sendiri. Oke. Berapa orang tuh waktu itu mulai? Kurang dari 10 orang. Kurang dari 10 orang. Terus ada perubahan apa yang dirasakan? Misalnya setelah seminggu web itu jalan terus, dikelola terus gitu, atau berapa lama kira-kira mulai terasa ada, wah kayaknya udah mulai nih respon dari para Sebenarnya gini, kalau responnya sih gue nggak ngamatin ke sana, tapi gue lebih ke ngamatin soal entah kenapa setelah mengerjakan project ini, gue jadi kayak belajar juga soal misalnya membaca matriks sosial media, kemudian matriks website, hal-hal kayak gitu yang gue bisa share di kelas gitu. Oke, berarti matching juga ya. Mata kuliah apa Pak? Ya banyak. Ya Manajemen komunikasi marketing. Komunikasi marketing. Baiklah. Oke, tapi kan tetap ada dong yang lu dapetin setelah dari perkembangan yang keisengan itu tadi. Terus entah apa yang berkembang, apakah terus ada project lain mengundang narsum lah, atau mungkin website lu kenapa gitu setelah itu berkembang gitu? Ya akhirnya ternyata waktu itu kita juga belajar soal kita kolaborasi dengan teman-teman pelaku industri yang lain, dan sekarang kan lagi ngetren teman-teman tuh bikin startup kan. Ya yang gue lihat adalah tren ini juga buat teman-teman mahasiswa sih. Jadi kalau bisa sekarang ngikutin trennya. Jadi kita orientasinya kalau bisa belajar itu nggak cuma untuk nanti lulus kerja di mana, tapi kalau bisa kita bisa membuat apa untuk masyarakat. Gitu. Luar biasa. Nah itu yang gue temui ketika gue membuat project ini, gue ditemukan dengan berbagai macam teman-teman yang mereka punya kegelisahan. Ini ada masalah yang kita temui di sekitar kita. Kemudian misalnya kayak misalnya soal pangan. Kemudian ada soal teman-teman yang bergerak di bidang kayak misalnya pertanian, kayak misalnya ketahanan pangan, kayak gitu, isu-isu seputar kemudian sampah. Misalnya kita kesal nih dengan jadi nggak cuma seputar gizi dan kawan-kawan aja ya, sampai ke situ juga ya? Oh bukan, maksudnya itu gue dipertemukan dengan teman-teman yang punya kegelisahan sosial kayak gitu. Oh oke. Terus dihubungkan ke gizi. Jadi beberapa kali kita akhirnya bisa kolaborasi bareng. Kemudian kayak misalnya gue jadi kenal sama teman-teman yang bergerak di coworking space di Jogja yang sekarang mulai banyak gitu. Kemudian teman-teman yang bergerak di bidang UMKM makanan
Nah, akhirnya itu yang membuat gue ngerasa sih networking gue berkembang selama mengerjakan project ini. Oh, jadi arahnya lebih jadi kayak konsultan gitu nggak sih? Iya. Konsultan gizi gitu? Atau sampai ke produksi makanan bergizi juga? Terakhir kita Punya branding sendiri atau gimana gitu? kita terakhir kolaborasi sama salah satu startup makanan juga yang mereka produksi coklat, dan kita ngedesain formulanya supaya coklat tuh jadi coklat sehat buat ibu hamil sama ibu menyusui. Emang coklat nggak sehat ya buat ibu hamil dan menyusui? Gue baru tahu loh. Iya, kalau misalnya coklat yang kebanyakan di pasaran Yang itu, nggak boleh makan coklat tuh anak kecil, tau gue loh. coklat yang banyak berkembang di pasaran itu kebanyakan gulanya. Begitu kan. Kadar gulanya tinggi. Sebenarnya coklatnya itu sehat, cuman karena produk yang komersil itu kebanyakan rata-rata kadar gulanya cukup tinggi. So, solusinya adalah? Solusinya adalah kita ngebuat coklat yang kadar gulanya cukup rendah, kemudian kita tambahkan komponen-komponen lain yang bisa buat ASI booster. Oh, oke. Jadi itu coklat emang khusus untuk ibu menyusui atau ibu hamil berarti dong? Formulanya bukan diperuntukkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi kalau misalnya orang umum mau konsumsi ya bagus. Soalnya kan yang kelompok rentan itu ibu hamil dan menyusui kan. Oh, oke. Mereka butuh suplemen yang banyak supaya karena ada yang dikandung, kemudian ibu hamil kan harus menyusui seperti itu ya. Butuh suplemen khusus. Ih, keren dong, sampai bikin produk kayak gitu dong ya? Ya, kita sampai ke sana. Ini mungkin tren juga yang teman-teman bisa tangkap juga. Jadi sekarang tuh eranya itu adalah knowledge based economy. Jadi hasil dari diskusi di kelas, hasil dari perkuliahan di kelas itu kalau bisa menjadi sebuah produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya lagi Adalah misalnya teman-teman belajar soal pengelolaan media di kelas kayak gitu. Ya kalau bisa teman-teman selama masih kuliah itu juga belajar untuk mengelola media sendiri. Entah itu media pribadinya, ngebangun personal branding di sosial media, atau sama teman-teman bikin tim bikin sebuah media, channel media kayak gitu. Oke, jadi praktek di kelas itu harus ada target jangka panjang gitu ya, bukan cuma sekedar yang penting gue udah ngerjain tugas nih gitu kan. Ya sih, dulu mahasiswa juga kayak gitu ya kebiasaan. Jadi kalau bisa output dari tugas kuliah itu bisa jadi portofolio kita ini buat teman-teman ya. Iya, benar, setuju. Gue juga nyaranin kayak gitu sih, yang praktek gitu kan, apalagi yang ada yang reportase lah, presenter lah, atau pernah bikin film atau apapun itu harus di keep semuanya, terutama yang karya terbaiknya gitu ya, the bestnya gitu kan, buat portofolio. Bener banget. Ini masih berapa menit lagi ya? Bocoran dong. Oke, kita masih ada 5 menit. Gampang lah, masih 5 menit masih bisa ngomongin bocoran yang lain dong nih Pak Fungfit. Jadi akhirnya dari setelah berkecimpung di dunia itu gue menangkap ternyata ada kebutuhan masyarakat di sini. Jadi akhirnya gue coba modifikasi di kurikulum pengajaran di kelas. Jadi gue lebih banyak ke project base. Jadi tangkap apa permasalahan yang kalian temui di sekitar, gitu. Kemudian bikin sesuatu dengan skill yang kalian punya. Gitu. Jadi di kelas mereka lebih banyak diskusi apa problem yang mereka hadapi. Betul. Kayak Kadang-kadang aku pikir gini, kalau misalnya zaman sekarang, aku nggak ngerti ya, apakah anak-anak muda zaman sekarang yang kreatif gitu kan, itu tuh masih berpikir bahwa akademis itu sesuatu yang membosankan atau enggak gitu. Padahal dunia akademis itu butuh kalian guys, gitu ya, dosen-dosen muda yang kreatif, yang inovatif gitu kan, jadi bisa repackaging gitu ya, perkuliahan yang mungkin membosankan itu menjadi sebuah project dan lain-lain kan. Menurut lu gimana sih anak muda sekarang tuh targetnya keinginan tuh jadi dosen gitu? Pernah sih gue ngobrol gitu kan sama satu orang muda lulusan dari luar negeri juga, udah S2 gitu kan, kenapa gak jadi dosen aja gitu kan. Maksudnya jadi dosen gitu. Jadi kayak itu tuh dunia yang berbeda gitu loh sama dunia dia gitu. Karena ya mungkin kayak lo dulu lah ibaratnya sebelum masuk ke kampus gitu kan, pengen kerja di perusahaan yang bonafit gitu kan, terus dengan gaji yang mapan dan segala macem gitulah, menjadi seorang profesional gitu. Jadi nggak kepikir untuk ada ke akademis. Padahal kan kita butuh orang-orang kayak gitu ya, Fit ya. Ya, jadi kalau gue boleh sharing dulu punya profesor waktu kuliah S2 itu, ya beliau memang profesor mengajar di kampus, tapi beliau lebih dikenal sebagai praktisi. Dalam artian beliau sebagai profesor juga punya project di lapangan yang melibatkan masyarakat, dan itu kalau misalnya dihitung kan jadi poin pengabdian masyarakat. Nah kemudian hasilnya itu bisa menjadi penelitian juga. Jadi dia ngelakuin satu project tapi bisa buat dapat 3 poin itu ya. 3 poin kayak gitu. Nah kemudian informasinya itu bisa di-share di perkuliahannya. Nah berkaca dari situ gue dapat inspirasi. Bisa nggak kita melakukan hal kayak gitu? Jadi bisa nggak dosen itu ngebuat sesuatu platform yang itu bisa jadi penelitiannya, kemudian bisa jadi
pengabdian masyarakatnya dia, kemudian itu bisa diajarkan. Jadi dia ngelakuin satu project terus terpenuhi 3 Tridharma atau perguruan tinggi gitu. Keren banget, interesting deh. Bisa juga ya bikin kayak gitu ya. Iya. Gue aja jujur loh, kadang-kadang masih sendiri-sendiri, belum mikir apa namanya terintegrasi kayak gitu loh kerjaan. Penelitian, udah penelitian aja sekarang apa sih yang isunya kayak gitu loh. Tapi belum mikir sampai ke produk dan seterusnya. Padahal itu benar sih. Karena kerjaan satu tapi bisa dapat 3 poin. Dapat 3 poin sekalian gitu. Bener. Ya, So, kalau boleh sharing juga, setelah gue ngerjain project ini, gue jadi banyak diundang on behalf of this project gitu kan, buat sharing apa yang gue lakukan ke teman-teman lain gitu, dan gue bisa bisa menjadikan itu sebagai pengabdian masyarakat juga. Akhirnya sekali jalan kayak gitu. betul. Oke. Terus mereka balik nanyain nggak gimana sih kalau jadi dosen? Ya gue bilang menjadi dosen adalah Kalau lu diundang, status lu apa? statusnya dikenalnya adalah gue sebagai change maker atau sebagai founder dari project gue. Luar biasa. Lu dapat status change maker itu tahun berapa coba? Atau seberapa lama sejak lu bangun website? Dapat status itu kan status yang masyarakat mengakui lu sebagai itu kan. Lu nggak pernah melabeli diri lu dengan itu kan. Nah, itu that's the personal branding. Jadi orang melabeli diri kita itu apa? Itu berapa lama dari lu bangun website? Bukan websitenya sih, lebih fokusnya ke projectnya ya. Jadi ke projectnya. ya, Tapi kan itu diawali dari website tadi kan? Ya, diawali dari website. Cuman website itu kan platform online ya. Cuman kan kita ada aktivitasnya macam-macam. Jadi mungkin lebih tepatnya kita namanya project. Jadi mungkin setelah 2 tahun sih, gue udah berjalan nih. Ya, gue gabung di WAD ini 2017. Kemudian setahun gue mencari explore. 2018 gue start project ini. Sekarang 2020, berarti at least 2 tahun. Wih, luar biasa, keren. Itu loh guys, pentingnya personal branding. Karena kita kan nggak sadar harus membangun itu. Dan personal branding itu didapatkan dari orang lain, bukan gue nulisin gede-gede Juva sebagai change maker di atas kepala, enggak dong ya kan. Tapi orang yang akan melabelin diri kita sendiri. Wah, keren banget nih. Ini closingnya udah cakep banget nih. Udah habis belum waktunya ya? Pak, udah? Hah? Gimana sih? Kok hilang? Oh udah. Aduh, kita kehilangan momen closing Pak. Baiklah, kayaknya makin seru ya nggak sih ngomong sama Pak Mufid ya kan? Kapan-kapan kita bakal undang dosen lagi. Kira-kira siapa Pak yang bisa jadikan korban selanjutnya? Oh, ya? tim behind the scene kita. Oh, bisa listen dulu. Oh iya. Yang mempersiapkan ini semua sehingga bisa online. Baiklah, dia punya hobi yang lain ternyata ya guys. Besok kita wawancara dia berarti gantian. Oke. Berarti sekarang kita stop dulu nih Mufid ya. Oke. Kapan-kapan next time kita sharing lagi. Thank you banget loh. Thank you banget sudah diajak ngobrol. Aku belum ngobrol. ngulik-ngulik kehidupan pribadi lo, Fit. Oh aduh, kurang lama kalau mau ngulik. Oke deh, ntar kita punya jadwal lagi ya. Oke. Dan semoga AC-nya udah dibenerin kan. Sebenarnya kita sedang sauna di sini guys ya. AC sedang mati. Oke, baiklah. Sampai jumpa lagi di komiknya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.